dan ini sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Perhatikan contohnya Nabi SAW. Nabi SAW luar biasa. Beliau punya kebiasaan ngobrol dengan istrinya sebelum tidur malam-malam. Ini kebiasaan beliau. Kebiasaan Nabi SAW malam sebelum tidur, Nabi SAW ngobrol dengan istrinya, ngobrol. Padahal beliau bersabda, ada sahabat mengatakan kana yakrahu an-nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Nabi SAW ya, beliau tidak suka, makruh hukumnya, tidur sebelum isya, makruh, karena khawatir nanti lolos. Wal haditha ba'daha, dan Nabi tidak suka atau makruh hukumnya, hukum asalnya, hal hadisa, berbincang-bincang setelah isya. Ini hadisnya nih. Jadi seorang muslim yang benar setelah isya dia ngobrol secukupnya, ngobrol sepentingnya, habis itu tidur, baru nanti tengah malam bangun. Itu sebenarnya seorang muslim demikian, bukan begadang. Yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Jadi ngobrol-ngobrol setelah isya yang tidak ada manfaatnya, nongkrong-nongkrong ya, ngomongin akhwat, ngomongin poligami. Nah, ini kurang ada manfaatnya. Ya, karena mohon maaf ya, ini fakta di lapangan. Kalau ngomongin ahwat itu ya begitu-begitu aja. Ya. Itu bahaya memang. Memang kan singkatannya akhwat itu gawat. Ya. Iya, bikin gawat emang. Jangan diomongin kalau belum. Apalagi ngomong poligami dan sebagainya, ya Allah. Tapi ada rumus penting buat ibu-ibu. Ini rumus penting ini. Kalau suaminya keseringan ngomong poligami, keseringan bercanda di grup-grup poligami, itu penakut itu. Penakut ya, itu ngomongnya doang. Hati-hati para ibu-ibu. Justru yang suaminya diam-diam itu nanti tiba-tiba ya ini hati-hati. Ya. Jadi perhatikan, ngobrol-ngobrol setelah isya ini makruh, yang tidak bermanfaat. Tetapi ngobrol dengan istrinya, ngobrol, komunikasikan, ceritakan aja lah bagaimana bang tadi si yang paling kecil begini-begini, hafalannya bagus, si kecil ini juara di kelas, ngobrol. Suami juga begini dan sebagainya, ngobrol. Kalau ada yang tidak suka, ngobrol. Rasulullah SAW banyak dalam hadis-hadis beliau ngobrol dengan istrinya sebelum tidur, ngobrol. Bahkan ada satu hadis yang panjang, yaitu mengenai hadis Ummu Zara. Hadis Ummu Zara, hadisnya panjang sekali, menceritakan tentang Ummu Zara. Aisyah menceritakan kepada Nabi SAW, ini ceritanya panjang. Bisa kita bayangkan berapa lama Nabi SAW mendengarkan ceritanya Aisyah. Lama, hadisnya aja udah panjang tuh. Hadis Ummu Zara, ya, hadisnya panjang. Nggak tahu ceritanya bagaimana, didengar sama Nabi, dibiarin. Karena memang namanya perempuan, kebutuhannya adalah berbicara. Berbicara harus ngomong, harus lepas. Dan laki-laki memang tugasnya dengerin aja, sama ngiyain. Oh ya mah, ya. Oh iya ya, ya dah. Ya. Oh tadi apa mah? Nah, kan bapak kan nggak denger kan? Nah, ini. Ya. Pokoknya iyain dulu. Kan? Jadi memang harus ngobrol. Harus ngobrol-ngobrol. Ini solusi utama, simple sebenarnya. Yang bisa terlanjur. Ya, ngomong. Oleh karena itu, prinsipnya seorang muslim, seorang suami istri, ini peringatan bagi saya pribadi, kalau sudah malam jangan ada gadget di antara kita malam ini. Jadi kalau sudah malam itu jangan suaminya pegang HP, istrinya pegang HP. Ya. Pegang HP. Kemudian dua-duanya sibuk malam-malam. Harusnya jangan ada gadget atau HP di antara kita malam ini. Malam sudah malam,
ya sama-sama HP-nya dimasukin, digantungin, dikantungin di mana, simpen di mana itu, jauh-jauh ya. Jangan di kamar, kalau di kamar pasti diambil. Jauh, taruh di dapur. Taruh HP dua-duanya, habis itu ngobrol berdua. Ngobrol sampein. Ya, ini adalah dari kunci dari Nabi SAW, ajaran beliau. Ngobrol dengan istrinya malam-malam sebelum tidur. Hadis-hadis yang lain sangat banyak. Beliau ngobrol dengan istrinya malam-malam sebelum tidur. Dan waktu itu sangat banyak.